Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas masih seputar tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah di halaman 37, yaitu tentang pemberontakan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu siapa itu Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 661 sampai 680. Dia merupakan salah satu sahabat Nabi dan juga merupakan saudara tiri dari Ummu Habibah Ramlah, istri Nabi Muhammad. Meski Utsman bin Affan yang sebenarnya merupakan khalifah pertama dari Bani Umayyah, Muawiyah adalah khalifah yang menjadikan Umayyah sebagai dinasti di kekhalifahan. Muawiyah merupakan khalifah pertama dari Bani Umayyah yang berasal dari garis Sufyani, sebutan untuk keturunan Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah memulai karir kepemerintahannya sebagai penguasa setelah ditunjuk menjadi gubernur Syria pada 639 oleh Khalifah Umar bin Khattab dan membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang cakap. Salah satu capaiannya adalah pembentukan Angkatan Laut Muslim pertama. Pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang terjadi waktu itu dan perbedaan pendapat mengenai status pembunuhannya menjadikan terjadinya perselisihan antara pihak Muawiyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berujung pada pertempuran atau perang yang dikenal dengan nama Perang Siffin. Sepeninggalan Ali mangkat dari putranya, Hasan melepas jabatan khalifah setelah disandang selama sekitar 6 atau 7 bulan. Muawiyah resmi menjadi khalifah pada tahun 661. Pada masanya, Muawiyah melakukan berbagai upaya penaklukan. Pengepungan Konstantinopel pada masanya merupakan upaya penaklukan pertama Konstantinopel oleh umat Islam. Dalam bidang pemerintahan, Muawiyah lebih mengedepankan kecakapan dan kesetiaan daripada sistem kebangsawanan lama. Secara kepribadian, Muawiyah juga termasuk muslim yang soleh dan menjaga ibadahnya, meski dia menanggung beban pemimpin kekhalifahan yang wilayahnya sudah sangat luas. Nah, di buku anak ustazah bisa baca kembali, yaitu di halaman 37 dan di halaman 38. Nah, yang harus kita ambil jalan di sini adalah bahwa jangan mengatakan pemberontakan, tetapi itu hanya perselisihan. Karena bagaimanapun Muawiyah bin Abu Sufyan itu juga termasuk dari siapa dia? Dia juga merupakan salah satu sahabat Nabi. Jadi Ali bin Abi Thalib, Muawiyah itu juga sahabat Nabi. Nah, kalau anak ustazah sudah membaca di halaman 37 dan 38, jadi di situ anak ustazah akan mendapatkan bahwa Muawiyah itu tidak suka dengan kubu Ali bin Abi Thalib. Nah, seperti itu kira-kira ceritanya kalau di dalam buku. Nah, kita coba mencari bagaimana sikap kita terhadap mengambil gambaran tentang Muawiyah bin Abu Sufyan, karena bagaimanapun banyak sekali kisah yang seperti menyudutkan salah satunya. Nanti ada beberapa kisah yang seperti menyudutkan Muawiyah, ada juga kisah yang menyudutkan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah, dan bagaimana kita dalam menyikapinya. Jadi tidak diragukan lagi ya bahwasannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan orang-orang yang menyertainya lebih patut dikatakan sebagai kelompok yang benar daripada yang lain. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Al-Qasim bin Al-Fadl Al-Haddani dari Abu Nadrah dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kelak akan muncul satu kelompok yang menyempal ketika terjadi pertikaian di antara kaum muslimin. Sekelompok itu akan diperangi oleh kelompok yang lebih mendekati kebenaran dari dua kelompok yang bertikai itu. Nah, Abu Zakaria An-Nawawi berkata di dalam syarah Sahih Muslim, riwayat-riwayat ini secara tegas menjelaskan bahwa Ali radhiyallahu anhu berada di pihak yang benar, sementara kelompok lain, para pengikut Muawiyah radhiyallahu anhu, tergolong kelompok yang menyempal. Karena takwil keliru, hadis itu juga menjelaskan kedua kelompok tersebut tergolong mukmin, tidak keluar dari lingkaran keimanan karena perang tersebut, dan tidak pula disebut fasik. Itulah pendapat para ahlus sunnah. Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata di dalam Majmu' Fatawa, hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa kedua kelompok yang berperang itu, yakni kelompok Ali dan orang-orang yang menyertainya, serta Muawiyah dan orang-orang yang menyertainya, berada di atas kebenaran, dan sesungguhnya Ali dan sahabat-sahabatnya lebih mendekati kebenaran daripada Muawiyah dan sahabatnya. Jadi tidak ada yang salah, mereka tuh mendekati kebenaran. Tapi memang di sini Abul Abbas Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Fatawa bahwa dia mendekati kebenaran itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ibnul Arabi juga mengeluarkan pernyataan senada yang sama di dalam kitab Al-Wasim. Nah, Abul Fida Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah berkata, hadis ini termasuk mukjizat kenabian, sebab benar-benar telah terjadi seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Di dalamnya juga disebutkan kedua kelompok yang bertikai itu, yakni penduduk Syams dan penduduk Irak, masih tergolong muslim, tidak seperti anggapan kelompok Rafidhah Syiah, orang-orang jahil lagi zalim ya, yang mengkafirkan penduduk Syams. Dan hadis ini juga disebutkan kelompok Ali paling mendekati kebenaran, itulah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah atau salafus saleh, yakni Ali berada di pihak yang benar dan Muawiyah memeranginya karena ijtihad yang keliru, dan ia berhak mendapat satu pahala atas kesalahan ijtihad itu, insyaallah. Sedangkan Ali radhiyallahu anhu adalah imam yang sah, berada di pihak yang benar, insyaallah, dan berhak mendapat dua pahala. Demikianlah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Ali radhiyallahu anhu berada di pihak yang benar. Adapun Muawiyah yang memerangi Ali telah salah dalam ijtihadnya, dan ia mendapat satu pahala atas kesalahan ijtihadnya tersebut, insyaallah. Nah, dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan dari hadis Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hakim berijtihad lalu benar, maka ia berhak mendapat dua pahala. Jika ia berijtihad lalu salah, maka ia mendapatkan satu pahala. Nah, hadis di atas lebih dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Jalul Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah dan Rasulullah SAW. Nah, jadi hadis ini menjelaskan hadis sebelumnya. Abul Fida Ibnu Katsir berkata di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, kedua kelompok ini adalah dua kelompok yang terlibat dalam peperangan Jamal dan Siffin. Karena kala itu dakwah kedua kelompok tersebut sama-sama, yakni sama-sama menyeru kepada Islam. Mereka hanya berselisih pendapat tentang masalah kekuasaan dan dalam menetapkan maslahat bagi umat dan segenap rakyat. Tidak terlebih dalam peperangan itu adalah lebih utama daripada melibatkan diri ke dalamnya. Itulah mazhab yang jumhur sahabat. Nah, kemudian ada perdamaian antara Muawiyah dan Ali Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Ya, jadi ada perdamaian antara Muawiyah dan Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Muawiyah radhiyallahu anhu cara resmi memegang tampuk kekhalifahan setelah Hasan bin Abi Thalib mengundurkan diri demi menghentikan pertumpahan darah di antara kaum muslimin.
Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahih dari jalur Abdullah bin Muhammad dari Sufyan dari Musa. Ia berkata, saya mendengar Hasan berkata, demi Allah, Hasan bin Ali mendatangi Muawiyah dengan membawakan pasukan besar laksana gunung. Amr bin As berkata, menurutku pasukan ini tidak akan kembali hingga menghancurkan lawannya. Muawiyah, beliau adalah sebaik-baik orang-orang. Berkata kepadanya, hai Amru, jika kedua pasukan ini saling bunuh, lantas siapakah yang akan mengatur urusan kaum muslimin? Siapakah yang melindungi para wanita muslimin? Siapakah yang melindungi harta benda mereka? Maka Muawiyah mengutus 2 orang Quraisy dari Bani Abdi Syams kepada Al-Hasan, yakni Abdurrahman bin Samurah dan Abdullah bin Amir bin Quraisy. Muawiyah berkata kepada mereka berdua, tumuilah ia, tawarkan perdamaian kepadanya, katakan kepadanya dan mintalah agar ia menerimanya. Maka kedua utusan itu pun menemui Al-Hasan dan mengutarakan maksudnya dan memintanya agar menerima tawaran mereka. Lalu Hasan bin Ali berkata kepada mereka berdua, kami dari kabilah Bani Abdul Muthalib telah memperoleh harta ini, dan sungguhnya umat ini telah tertumpah darahnya. Ya, seperti itu. Jadi demikianlah Allah menghindarkan terjadinya peperangan di antara kaum mukmin melalui As-Said Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hasan menyerahkan tampuk kekhalifahan kepada Muawiyah dan membaiatnya untuk menegakkan kitabullah dan sunnah Nabi. Maka Muawiyah pun memasuki Kufah dan kaum muslimin membaiatnya. Dalam sejarah Islam, tahun ini disebut tahun Jamaah karena pada tahun itu kaum muslimin bersatu dan semua orang sebelumnya menghindarkan diri dari fitnah, mereka turut membaiat Muawiyah seperti Sa'id bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Muhammad bin Maslamah dan lain-lainnya. Nah, seperti itu kira-kira tentang Muawiyah. Jadi Muawiyah ini tidak membenci Ali, Hasan dan Ahlul Bait. Muawiyah radhiyallahu anhu ini mereka itu hanya berdebat karena masalah kepemimpinan yang sejatinya itu juga untuk memikirkan bagaimana kemaslahatan umat, ya. Tujuannya satu tetap, yaitu untuk bagaimana agar Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Muawiyah radhiyallahu anhu juga memuliakan dan menghormati Hasan. Ia sering mengirimi hadiah setiap tahun sebanyak 100.000 dirham. Hasan pernah datang mengunjunginya. Lalu Muawiyah memberi hadiah sebanyak 400.000 dirham. Nah, jadi ya Muawiyah itu tidak ada kata-kata yang mengatakan bahwa Muawiyah itu membenci Ali, Hasan dan Ahlul Bait karena keduanya sama-sama sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam.